Tanggal 8 November 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara SB selaku advokat tentang dugaan peristiwa pengancaman. Korbannya saudara DS, terlapornya saudara FA. Jadi menurut keterangan pelapor, jadi dalam laporannya pelapor selaku kuasa hukum korban menerangkan bahwa dalam pernyataan yang dibuat di depan media, terlapor mengatakan bahwa korban terbiasa untuk berbicara kasar. Kemudian terlapor juga mengatakan akan menghajar korban. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan. Jadi inilah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor selaku kuasa hukum korban, dan ini akan didalami oleh rekan-rekan penyelidik. Ya, laporannya baru saja diterima beberapa hari yang lalu, ya. Pasalnya terkait apa, Pak? Ya, dugaan peristiwa pidananya pengancaman sebagaimana diatur di pasal 369 KUHP. Ya. Saat melaporkan, pelapor menyertakan barang bukti 1 unit elektronik. Merasa itu yang penting, intinya sih saya sudah melaporkan dia dan tunggu aja prosesnya juga gitu. Tinggal kita buat adu argumentasi aja gitu ya. Jangan penafsiran dia. Memang gaya sombongnya masih ada, nggak ada kelihatan rendah hatinya. Jadi kita luruskan aja. Silakan kalau melaporkan, kita nggak ada masalah. Karena kita itu ada sebab akibatnya ya. Ada dari abang, ada langkah selanjutnya nggak sih, sudah dilaporkan kemudian? Ya saya sampai sekarang saya kan belum tahu. Nanti tunggu aja panggilan kalau dilaporkan. Tapi saat ini saya lagi memenuhi panggilan beberapa laporan dan membuat laporan juga termasuk UMKM. Kita buat laporan ya, dan pemeriksaan juga, panggilan pelaporan terhadap Pablo juga. Ini tandanya apakah Densus sudah umumkan genderang perang dari abang gimana tuh, gimana? Nggak usah, dia masalah dengan hukum kok. Yang jelas orang yang sok berani datang ke rumah kita dan minta cabut pedang mengatakan suku Bugis Makassar dan Bugis atau Makassar kan dia. Saya nggak tahu ilmu apa lagi mereka menggunakan untuk melawan kita ya. Tapi abang gentar gak sih? Ya enggak lah. Ya. Yang menggunakan cara-cara adat itu kan dia, dan ada aturan hukumnya gitu. Kalau saya kan tidak pernah bicara dengan menyebut nama dia atau mengajak dia hajar secara langsung, ya nggak ada. Tapi bang, paling dia laporin pencemaran, tetap ada kaitan dengan media. Itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai Siri gitu. Ragu saya. Orang mana? Umumkan dia itu turunan mana gitu. Kemarin itu memang saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Densus mendatangin saya, padahal dia mengatakan tai kepada saya duluan. Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian, ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya, oke lah, kita hormat. Tapi setelah saya sadari kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh, lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya, tiba-tiba ngomong gini. Katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita pukul. Nggak mungkin dong. Ya kalau kesimpulan di malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Ya, saya agak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan, dan saya akan laporkan dia polisi nih, bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini sara. Seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau tikam kita di sini? Hei Enzo, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana. Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar.
Terima kasih banyak teman-teman wartawan udah nungguin capek-capek. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silakan. Jadi kan begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini mau diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi, gini, Bang, ya silakan. Prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan. Nah, kita sebagai warga negara gunakan hak itu, gitu. Ya, jadi kita, Bang Densu harus juga menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucek-ucek lah, gitu kan. Ya kita bukan ini juga, kita sampaikan pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Akhirnya itulah. Ingat baik-baik Bang Farhad Abbas, Anda orang besar, Anda pengacara, dan saya yang setahu saya, Bapak Anda ini orang hebat, Ibu Anda orang baik. Saya tahu itu, Om Ded. Jangan kamu menjadikan kamu punya perilaku di hadapan masyarakat, mengancam orang dengan hukuman, apalagi mengancam orang mau hajar. Orang bukan takut sama lu, cuma malas. Cuma per malam itu, gue berpikir, ini orang harus di-stop. Kalau dia terus-terusan kayak begini, dia akan merasa dirinya superior. Jadi intinya lu mau ngasih pelajaran bahwa tidak semua orang bisa ditakut-takuti oleh hukum. Betul. Apalagi kita berasal dari tanah yang sama. Karena kita ada siri. Jaga perilaku baik-baik. Supaya kita itu membawa kita punya jati diri dari daerah kita enak dilihat. Oke. Dia mengatakan bahwa Bugis Makassar itu apa istilahnya? Gue bilang Sirina Pace. Nah, Sirina Pace itu di zaman penjajah. Ya terus berarti di zaman sekarang tidak berlaku itu. Dia bilang gitu, katanya itu kan cabut badik, cabut pedang tuh untuk lawan penjajah, bukan untuk saling berlawanan. Emangnya saya bawa badik, saya bawa pedang. Emangnya saya dalam harfiah bahwa kamu punya pedang cabut, emang dia punya pedang? Enggak kan, itu kan peribahasa kami. Artinya kalau kamu jual, kami beli. Om Ded, kurang jantan apa? Gua kalau nggak suka sama orang, gua akan ngomong, lu tai. Anggapannya nih Bang terkait Abang maafnya sudah dilaporkan sama Densu. Tadi Kalau Densu, saya nggak ngerti lah. Densu sendiri sudah BAP tadi Bang. Silakan aja. Kalau dia merasa itu, yang penting intinya sih saya sudah melaporkan dia dan tunggu aja prosesnya juga gitu. Tinggal kita buat adu argumentasi aja gitu ya. Jangan penafsiran dia. Memang gaya sombongnya masih ada, nggak ada kelihatan rendah hatinya. Jadi kita luruskan aja. Silakan kalau mau laporkan, kita nggak ada masalah. Karena kita itu ada sebab akibatnya ya. Ada dari Abang. Di pertemuan kita untuk mediasi adalah kuasa hukum atau prinsipal yang adil. Nanti kita lihat ya, kita dalam undangan kita akan tulis bahwa meminta bukti keseluruhan uang yang telah masuk ke dalam yayasan berapa, lalu uang yang telah masuk ke Agus berapa, kan berapa. Kita tinggal gampang, kita tinggal hitung-hitungannya. Selisihnya dari 1,5 yang masuk yang kepakai Agus kan cuma 78 juta, tinggal 78 juta. Kalau ini mau dimasalahkan 78 juta harus dikembalikan ke donatur, yang 78 jutanya kita kembalikan juga nggak usah keberatan, betul kan? Betul. Iya. Tapi kalau uang sisanya kan masih banyak. Uang sisanya ini masih banyak. Jadi jangan melintar-melintir, jangan konten-konten, sementara uang sisanya ini masih banyak banget. Kan masih banyak banget. Dari uang donasi dengan yang dipakai Agus tuh uangnya masih banyak banget ya? Iya. Masih ada 1,3 ya? 1,3. Iya, 1,3. Saya nggak kepengen sisanya, ya kan hidup saya udah cukup. Buat saya, ya kan hidup Jakarta dengan di Melbourne bolak-balik Jakarta, ya udah cukup. Tabungan saya udah cukup sekali. Kalau sampai buat pensiun pun juga udah cukup. Saya nggak membutuhkan mediasi, adalah kuasa hukum atau prinsipal yang adil. Nanti kita lihat ya, kita dalam undangan kita akan tulis bahwa meminta bukti keseluruhan uang yang telah masuk ke dalam yayasan berapa, lalu uang yang telah masuk ke Agus berapa,
ya kan berapa, kita tinggal gampang, kita tinggal hitung-hitungannya. Selisihnya dari 1,5 yang masuk, yang kepake Agus kan cuma 78 juta, ini kan 78 juta. Kalau ini mau dimasalahkan 78 juta harus dikembalikan ke donatur, yang 78 jutanya kita kembalikan juga nggak masalah, nggak usah keberatan, betul kan? Betul. Iya. Tapi kalau uang sisanya kan masih banyak, gitu. Uang sisanya ini masih banyak. Jadi jangan melintir, jangan konten-konten, sementara uang sisanya ini masih banyak banget, ya kan, masih banyak banget. Dari uang donasi dengan yang dipakai Agus tuh uangnya masih banyak banget ya. Iya, Masih ada 1,3 ya. 1,3. Iya, 1,3. Saya nggak kepengen sisanya, ya kan, hidup saya udah cukup. Buat saya, ya kan, hidup Jakarta dengan di Melbourne bolak-balik Jakarta, ya udah cukup. Tabungan saya udah cukup sekali. Kalau sampai buat pensiun pun juga udah cukup. Saya nggak membutuhkan